Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami selalu rasakan setiap hari, bahkan setiap detik, setiap saat dalam hidup kami. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Bahkan di masa-masa sulit, kami seringkali tidak merasakan kehadiran Tuhan, tetapi kami percaya dan kami mau beriman bahwa Engkau senantiasa hadir bersama dengan kami. Engkau begitu dekat dengan kami, dan ajarilah kami untuk memiliki kepekaan untuk selalu mencari Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami membutuhkan kekuatan dan pertolongan dari sumber kasih, sumber pengharapan itu, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan, saat ini kami mau belajar firman-Mu kembali. Biarlah Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau akan memberkati firman yang akan kami dengar dan akan kami pikirkan dan renungkan bersama-sama. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Ibu-ibu, kabarnya semoga baik-baik ya semua. Kita akan melanjutkan untuk Bible study kita dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai pasal yang kedua ayat yang 10. Satu rangkaian ayat yang cukup panjang, tetapi kita akan coba untuk menelusurinya. Nah ibu-ibu, seorang anak itu tahu kalau mamanya itu sangat sayang sama dia. Ya, saya percaya semua anak itu tahu mamanya sayang sama dia. Tetapi ketika mamanya itu memeluk dia dan berbisik kepada dia, "Anakku, mama sayang sekali sama kamu. Mama sayang sama kamu." Maka ibu-ibu di detik itu saya percaya anak itu akan merasa menjadi anak dari mamanya itu lebih dari sebelumnya. Meskipun dia tahu dia anak mamanya dan mamanya sayang sama dia, tetapi ketika mamanya berbisik kepada dia dan memeluk dia dan berkata, "Mama sayang sama kamu," saya percaya di detik itu, anak itu akan merasa menjadi anak dari mamanya itu lebih dari sebelumnya. Anak ini akan merasa relasi dia sebagai anak dan mamanya sebagai orang tuanya itu lebih intim dari sebelumnya. Ibu-ibu, kita tahu bahwa Tuhan Yesus, Allah kita, begitu mengasihi kita. Kita tahu. Tetapi pada waktu kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, ibu-ibu, kita akan merasakan kasih sayang dari Tuhan itu seperti yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Itulah keindahan firman Tuhan yang selalu kita baca, kita dengar, dan kita renungkan. Dan termasuk hari ini, biarlah perkataan-perkataan firman Tuhan ini boleh sungguh membuat kita semakin dekat dan semakin merasakan kasih sayang Tuhan kepada kita. Ibu-ibu, di bulan yang lalu kalau tidak salah ya, kita sudah belajar di Bible study yang pertama, kita berbicara tentang inti daripada kehidupan seorang murid. Dan di situ kita belajar bahwa kasih Allah itu adalah inti daripada kehidupan seorang murid. Kita baru melewati momen Jumat Agung dan Paskah, dan kita tahu bahwa salib Kristus adalah inti di dalam kehidupan seorang murid Kristus. Ada beberapa kata kunci yang kita sudah pelajari. Ada kata dipilih, keselamatan, dipelihara, sorga, dan bergembira. Nah, kalau saya mau sedikit meringkas begitu ya, pertemuan kita yang lalu, maka kita belajar satu hal, bahwa keselamatan kita itu adalah berdasarkan pemilihan Allah. Berdasarkan karya Yesus di kayu salib dan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Yang menggaransi, nah ini garansi ya, kita bicara garansi. Yang menggaransi atau menjamin keselamatan kita itu adalah Allah Tritunggal, Allah itu sendiri. Kan ada tuh ya, produk rumah tangga tuh yang terkenal, yang belakangnya itu ada wear-wearnya itu ya, ada wear-wearnya begitu. Nah itu sebenarnya
produk rumah tangga yang berjanji untuk memberikan jaminan atau garansi seumur hidup. Ya ibu-ibu pasti tahu lah. Nah waktu saya cek-cek begitu, ternyata ada juga masih ada syarat-syaratnya begitu. Bagaimana bisa mengklaim kalau ada kerusakan begitu ya. Jadi kalau ada kerusakan-kerusakan tertentu tidak bisa diganti begitu. Tapi dia memberani memberikan jaminan garansi seumur hidup kalau beli produknya. Nah ibu-ibu, kasih Allah itu bukan hanya garansi seumur hidup, tetapi selamanya. Bayangkan kita mendapatkan kasih dari sumbernya yang mengalir tidak ada habis-habisnya, yaitu Allah itu sendiri. Kalau manusia itu bisa tidak mengasihi lagi, tidak dengan Allah. Allah kita adalah Allah yang mengasihi. Di saat kita lemah, di saat kita tertekan, di saat kita ragu, di saat kita putus asa, iman kita naik turun, Allah lah yang memelihara kita dengan kekuatannya. Ibu-ibu, kita tidak bersandar kepada iman kita. Aduh, saya mampu gak ya beriman, menjaga iman saya, memelihara iman saya. Kita gak bisa bersandar kepada iman kita yang bisa naik turun. Tetapi kita bersandar kepada janji Allah yang kekal. Bahwa Dia adalah Allah yang kasihnya kekal kepada kita. Seperti jangkar begitu. Di sebuah kapal, ketika jangkar itu sudah diturunkan, kapal itu tidak akan hanyut begitu oleh ombak. Kuat begitu. Nah, beberapa hari yang lalu ibu-ibu anak saya yang kecil bertanya begini sama saya. Papa kalau harus memilih mau selamatkan 2 orang family papa atau 5 orang lain yang gak dikenal. Begitu. Wah tentu kita maunya ibu-ibu ya semua itu bisa ditolong begitu kan. Tapi memang kan disuruh milih begitu kan. 2 orang family papa atau 5 orang lain yang gak dikenal. Lalu saya pikir-pikir ya saya bilang kalau harus memilih saya bilang ya kemungkinan besar papa akan pilih selamatkan 2 orang family papa. Wah dia bilang good, wah papa good ya. Dia cukup puas dengan jawaban saya begitu ya menurut dia. Tapi kemudian dia tambahkan begini, oke, kalau 5 orang lain itu belum percaya Tuhan Yesus bagaimana Pak? Wah ini tambah berat nih pertanyaannya. Lalu saya tanya balik sama dia begitu, menurut kamu Papa akan pilih yang mana? Menurut kamu Papa akan pilih yang mana? Lalu dia bilang begini ibu-ibu, ini yang mengagetkan saya. Kalau menurut saya sih, Papa akan pilih selamatkan 5 orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Karena kan 2 orang family Papa sudah percaya sama Tuhan Yesus dan pasti masuk surga. Wah itu jawaban yang saya gak pernah duga keluar dari mulut anak saya. Yang seringkali saya lihat dia kok tidak memperhatikan firman Tuhan, sepertinya nasihat kami orang tua dia tidak gubris ya, dia agak cuek-cuek begitu. Tetapi dia bisa keluar dari mulutnya itu kalau menurut saya Papa akan pilih selamatkan 5 orang yang belum percaya. Karena kan 2 orang family Papa sudah percaya Tuhan Yesus dan pasti masuk surga. Ibu-ibu ini jawaban jaminan keselamatan, jawaban yang misiologis, jawaban yang eskatologis begitu. Karena itu ibu-ibu bagi kita yang sudah di dalam Tuhan, keselamatan kita dijamin oleh Tuhan sendiri. Karena itu bergembiralah dan hiduplah dalam pengharapan Allah di dalam segala keadaan. Nah itu inti daripada apa yang kita pelajari waktu pertemuan yang lalu. Nah hari ini kita akan melihat the character of discipleship. Nah, the character of discipleship ini, ibu-ibu, saya melihat ada 3 yang saya temukan di dalam 1 Petrus ini, yaitu berbicara tentang kekudusan, berbicara tentang kekudusan, lalu berbicara tentang kasih, dan kemudian berbicara tentang ketaatan. Dan di dalam ayat-ayat yang kita akan lihat di sini, kekudusan itu berbicara tentang 1 Petrus pasal yang 1 ayat 13 sampai 21, kasih itu di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sampai 25, dan ketaatan itu di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Nah, kita akan coba
melihatnya begitu satu persatu. Nah, Ibu-ibu kalau melihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13, kelanjutan dari pertemuan kita yang lalu, di situ Petrus berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Petrus pada waktu itu menghibur anak-anak Tuhan yang sedang menderita. Dan kalau kita baca di pertemuan yang lalu, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12, Petrus itu berbicara tentang jaminan kekal, kasih Allah yang besar di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Orang Kristen itu seharusnya kapan saja dipanggil Tuhan, di dalam segala penderitaannya, siap, karena dia tahu kemana dia pergi. Dan dia tidak perlu khawatir lagi akan masa depan kehidupan kekalnya. Nah, tetapi di dalam ayat 13 ini, pada waktu jemaat mengalami penganiayaan berat, Petrus itu mengingatkan kepada jemaat bahwa bukan berarti kerjaan mereka itu cuma ngantri, nunggu giliran ketemu Tuhan Yesus di surga. Jadi seperti sebuah pengharapan, tetapi mereka tidak melakukan apapun. Mereka tidak hidup sebagai anak Tuhan. Mereka hanya diam menunggu Tuhan Yesus menjemput mereka ke surga di tengah-tengah pergumulan hidup mereka. Nah, Petrus tidak mau mereka hidup seperti itu. Kenapa? Karena Petrus sadar bahwa mereka itu bukan cuma asal lewat di dunia. Mereka diselamatkan, mereka adalah milik Tuhan, dan Tuhan memanggil mereka, Tuhan memberikan mereka panggilan hidup dan amanat hidup di dalam hidupan mereka. Petrus memakai ayat 13 ini ketika dia berkata, siapkanlah, waspadalah, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia itu, supaya Petrus itu mengingatkan kepada mereka untuk mengevaluasi hidup mereka di dunia dari kacamata terang kekekalan. Saya ambil contoh misalnya ketika di dalam sakit, tertimpa bencana alam, atau kita ditipu orang dan seterusnya, kita tentu sedih, kita tentu khawatir, kita tentu marah. Dan kita punya satu pengharapan bahwa semua ini akan berlalu dan kita akan hidup bersama Tuhan di surga, kita akan terbebas dari segala penderitaan, segala sakit penyakit, segala bencana alam dan seterusnya. Tetapi kita tidak boleh lupa pada waktu kita mengalami masa-masa sulit itu, ibu-ibu, kita itu adalah anak Tuhan. Kita itu punya Tuhan yang mengasihi kita, kita sudah punya jaminan hidup yang kekal, dan saya harus tetap menjadi alat kemuliaan Tuhan. Nah, kalau kita menjaga keseimbangan ini, saya rasa kita bisa menguasai dan mengendalikan emosi ketika kita kehilangan orang yang kita sayang. Kita sedih, tapi kita tahu bahwa nanti kita akan berkumpul dengan dia lagi di surga. Coba ibu pikirkan, ada apa lagi yang mungkin kita alami dalam hidup kita, penderitaan, pergumulan hidup. Tapi kita harus yakin bahwa Tuhan bersama saya, Tuhan mengasihi, Tuhan dekat dengan saya. Dan saya anak Tuhan, saya tetap harus menjadi berkat di tengah-tengah pergumulan hidup saya. Kalau orang dulu tuh bilang, saya harus tetap menari, meskipun menarinya itu di padang gurun. Saya harus tetap bersuka cita, mengalami anugerah Allah, meskipun di tengah-tengah pergumulan hidup. Nah, maka Petrus kemudian masuk ke dalam bagian yang pertama. Petrus berbicara tentang hidup kudus, karena kita telah dikuduskan di dalam Kristus. Dan situ ada beberapa kehidupan anak Tuhan sebelum percaya dan sesudah percaya. Ada dikatakan di situ sebelum percaya itu ada tidak peduli dengan Allah, kita menuruti hawa nafsu, kita hidup sia-sia, kita diterima oleh dunia. Sebaliknya ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita punya pengetahuan akan Allah dan Kristus. Kita memahami kasih Allah dalam hidup kita. Kita taat kepada Allah, kita tidak menuruti hawa nafsu kita. Kita hidup kudus seperti Allah yang kudus, dan mungkin kita tidak akan diterima oleh dunia. Sebaliknya kita akan dijauhi, kita akan dihina oleh dunia karena iman kita kepada Tuhan. Nah, ibu-ibu, di dalam ayat yang ke-14 dan sampai ke-16, Petrus tuh berkata bahwa hidup kita itu sebagai anak-anak yang taat itu jangan menuruti hawa nafsu.
Tapi sebaliknya, hendaklah kita menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita, sama seperti Tuhan yang kudus yang telah memanggil kita. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, waktu Tuhan berkata aku kudus, gagasan utama daripada Allah itu adalah terpisah. Karena Allah itu sangat berbeda dengan ciptaan. Tapi menarik sekali bahwa ketika Allah berkata aku kudus dan dia sedang berkata sebuah pemisahan dengan ciptaannya, justru Allah meminta kita datang kepada dia. Dikatakan yang telah memanggil kamu. Nah ini menarik sekali. Ketika Tuhan pakai kata aku kudus, berarti dia menunjukkan sebuah keterpisahan bahwa dia tidak sama dengan ciptaannya yang berdosa. Tapi justru Allah meminta kita datang kepadanya. Kenapa Allah meminta kita datang kepadanya? Karena kita memang adalah milik Allah. Itulah kenapa Petrus pakai kata anak dan ayat 17 pakai kata bapa. Ada satu relasi yang intim antara kita dengan Allah. Jadi ibu-ibu, sejak di dunia itu kita sudah dipisahkan untuk Bapa. Kita ada di sisi Bapa, bukan lagi milik dunia. Maka hidup kita itu harus apa? Like father atau like mother, like son. Ibaratnya begini deh ibu-ibu. Gimana perasaan ibu-ibu kalau anak atau cucu kita kok lebih mirip tetangga hidupnya daripada mirip kita gitu. Cara jalannya, cara makannya, cara bicaranya, cara berpikirnya, cara tertawanya. Kok lebih mirip orang lain daripada mirip kita begitu. Kan pernah dengar ya, seringkali kita dengar kalau anak kecil itu ada anak kecil lebih dekat sekali, lebih mirip gitu ya cara hidupnya dengan misalnya susternya begitu ya daripada sama mamanya. Gimana perasaan kita? Kan aneh begitu ya. Jadi kita bertanya-tanya ini sebenarnya anak siapa sih? Kok malah lebih dekat, lebih mirip cara hidupnya dengan orang lain daripada dengan saya sebagai orang tuanya begitu. Banyak orang Kristen, ibu-ibu, adalah anak Allah. Tapi nggak ada tuh mirip-miripnya sama Allah. Kalau kita sudah dipisahkan untuk Bapa, maka kita seharusnya mirip Bapa. Nah, apa aja sih contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu berkenan dengan kekudusan? Coba ibu-ibu bisa diskusikan ya, atau bisa pikirkan. Misalnya di masa sekarang nih banyak orang kan suka menggosip, suka mengutuk, suka menyebar hoax. Seharusnya kita tidak ikut-ikutan. Kita lebih suka memberikan kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan. Nah ibu-ibu, yang menarik lagi adalah di dalam ayat 17 ketika berbicara tentang kekudusan, hubungan kita dengan Bapa yang begitu dekat, Petrus juga mengingatkan kepada jemaatnya pada waktu itu bahwa kepada pendengarnya bahwa Allah kita itu bukan hanya Bapa, tetapi dia juga hakim. Dia hakim. Jadi ada kata Bapa, ada kata hakim. Nah, Bapa itu identik dengan kasih, hakim itu identik dengan adil. Nah, Petrus ingin mengingatkan kepada jemaat, kepada pendengarnya bahwa kita tetap harus bersikap hormat kepada Allah. Meskipun kita dekat, seperti anak dengan bapa, kita mirip, tapi kita mesti ingat bahwa kita tetap harus bersikap hormat kepada Allah. Sama contohnya, paling dekat, misalnya hubungan orang tua dengan anak. Seorang anak itu bisa sangat dekat dengan papanya atau mamanya, tetapi anak itu tahu dia tidak bisa seenaknya kurang ajar sama papa mamanya. Apalagi kalau di dalam budaya Tionghoa, kurang ajar kalau seorang anak itu panggil papa atau mamanya dengan namanya begitu. Misalnya anak saya panggil saya, Guan sini." Wah gitu ya. Kian Guan, tolongin saya punya kesulitan begitu. Kurang ajar. Jadi tetap seorang anak itu dekat dengan orang tuanya, tetapi dia tetap punya sikap hormat kepada orang tuanya. Dia tidak akan sembarangan ya, mengucapkan kata-katanya atau berperilaku kepada orang tuanya.
Nah, ibu-ibu, kita bisa sangat dekat dengan Allah karena Allah sendiri yang memanggil kita mendekat kepada Dia. Tetapi Dia tetaplah Allah yang harus kita hormati, kita tinggikan, kita agungkan, kita taati. Datang berdiri di hadapan Allah itu sebenarnya kita tidak sanggup. Suatu hari pada masa penghakiman, Tuhan akan duduk di atas tahtanya sebagai hakim yang agung dan Dia akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Tidak ada yang tersembunyi. Semua akan terbuka. Semua orang akan menutup mukanya karena begitu malu di hadapan Allah. Zaman sekarang mungkin orang tidak malu ketika berbuat dosa. Bahkan banyak orang Kristen memperlakukan Tuhan begitu kurang ajar. Mengatur Tuhan untuk memberikan berkat kepada dia. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa hormat. Tapi nanti pada hari penghakiman, tidak ada yang bisa melarikan diri dan tidak ada yang bisa bersembunyi di hadapan Allah yang Maha Kudus itu. Tapi Petrus kembali menghibur, bahwa bersyukur bahwa kita sudah ada di dalam Kristus dan kita memiliki pembela. Dikatakan sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Ibu-ibu, inilah Allah kita yang dekat dengan kita, tetapi Dia juga Allah yang kudus yang harus kita hormati. Ibu-ibu, kalau saya mau memberikan pertanyaan, apakah 5 ciri atau tanda seseorang hidup dalam kekudusan? Kira-kira ibu bisa menjawab, apa tanda 5 ciri itu? Dan ciri-ciri mana yang ibu-ibu sudah miliki? Dan ciri-ciri mana yang ibu-ibu masih bergumul dan ibu-ibu rindu untuk mewujudkannya? Ibu-ibu bisa diskusikan itu. Nah, yang kedua, kita berbicara kasih. Hidup mengasihi seperti Tuhan Yesus yang sudah mengasihi. Nah, ini ciri kedewasaan rohani seseorang, yaitu dia mempraktekkan kasih. Dia tidak hanya ngomong saya mengasihi kamu, tetapi dia mempraktekkannya dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan itu mati, kata Yakobus. Dan tanda yang kelihatan karena perbuatan itu adalah tanda yang kelihatan dari iman yang gak kelihatan. Kan iman kita ini gak kelihatan begitu ya. Kita bisa bilang saya percaya Tuhan. Ya, tetapi orang melihat kita benar gak bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan? Bagaimana cara dia tahu bahwa kita adalah orang yang sudah memiliki Tuhan Yesus? Dia melihat buah daripada kehidupan kita. Apakah kita mencerminkan lewat perbuatan, perkataan, pikiran kita, mencerminkan bahwa kita memang adalah anak Tuhan? Nah, Petrus nada dengan hal itu. Petrus sendiri berkata, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Nah, perhatikan, ketaatan kepada kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Perhatikan ada kata mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Mempraktekkan kasih itu dan itu kelihatan oleh orang-orang di sekitar kita. Dirasakan begitu kehadiran kasih itu. Nah, ibu-ibu, orang-orang Kristen di dalam gereja mula-mula itu sangat terkenal dengan ciri khasnya yaitu mengasihi. Orang tuh heran, kenapa kok sudah dianiaya begitu berat, masih tidak melawan, bahkan mengasihi. Jadi orang Kristen itu sudah susah hidupnya, ditekan, dibuat jadi miskin. Tapi meskipun demikian, orang Kristen atau gereja itu masih memberi makanan, uang, atau bantuan kepada orang-orang miskin, janda, yatim piatu, begitu. Dan ketika ada pandemi dulu, seperti sekarang ini terjadi dengan kita, ya pada waktu dulu itu terjadi juga, orang Kristen itu menolong ya semua orang tanpa kecuali. Mereka hadir, mereka memberi di dalam kesusahan dan kelaparan.
Padahal sudah banyak orang yang tidak peduli dengan keadaan pada waktu itu. Penganiayaan, penderitaan yang menekan mereka tidak menghalangi kasih mereka yang besar kepada Tuhan dan kepada sesama. Nah, saya rasa meskipun kita juga menerima imbas daripada pandemi, ibu-ibu, tetapi kita tetap seharusnya bisa mendukung sih. Ya, pelayanan misi, pelayanan diakonia, atau secara pribadi kita menolong sanak famili kita, teman, tetangga, masyarakat sekitar, atau kita bisa memberi dukungan kepada panti asuhan atau lembaga pelayanan lain. Intinya ibu-ibu, kita mempraktekkan kasih kita lewat perbuatan nyata. Kenapa kita harus mengasihi ibu-ibu? Karena kita harus meniru gembala kita yang agung, yaitu Tuhan Yesus yang penuh kasih. Kasih orang Kristen itu tidak seharusnya habis. Kenapa? Karena seperti yang sudah kita pelajari, kita telah memperoleh kasih yang berlimpah dari Allah Trinitas, sumber daripada kasih itu. Seperti kalau kita taruh gelas kosong ya di bawah air terjun Niagara, besar. Seperti itulah kita mendapatkan kasih Allah yang berlimpah. Mengalir terus, dan tidak pernah ada habisnya. Gelas kosong itu tidak cukup untuk menampung air terjun yang begitu besar. Tetapi itulah, Allah itu mencurahkan kasih-Nya itu begitu banyak dalam hidup kita. Maka sebenarnya ibu-ibu, dengan kasih yang begitu besar yang kita miliki, orang Kristen itu kalau bilang tidak ada yang sayang sama dia, sebenarnya dia belum memahami kasih Allah di dalam dirinya. Dia perlu kembali mencari wajah Allah. Karena orang Kristen itu atau seorang anak Tuhan yang telah mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan, itu kasih Allah itu berlimpah-limpah dalam hidupnya. Jadi tidak seharusnya orang Kristen itu bilang bahwa tidak ada yang sayang sama dia. Kalau memang manusia tidak ada yang sayang atau melupakan kita, tidak dengan Tuhan. Tidak dengan Tuhan. Yang kedua, kalau kita sadar bahwa ada kasih Allah yang berlimpah dalam hidup kita, maka tidak ada alasan bagi orang Kristen atau seorang anak Tuhan untuk sulit mengasihi. Kenapa? Karena kasih yang dia miliki itu begitu berlimpah ruah. Seharusnya kita mudah mengasihi. Seharusnya kita mudah mengampuni. Karena kasih Allah yang kita miliki yang begitu besar. Banyak orang Kristen pada waktu zaman Petrus itu sangat bergumul. Karena di satu sisi memang mereka dianiaya begitu berat. Tapi Petrus memerintahkan mereka untuk tetap mengasihi. Mereka bertanya bagaimana bisa saya di satu sisi mendapat tekanan berat tetapi saya harus mengasihi. Nah, Petrus menguatkan kepada mereka bahwa ada firman Tuhan yang akan meneguhkan kita di tengah-tengah penderitaan. Kalau kita melihat di dalam ayat 24 sampai 25, Petrus itu mengambil ayat dari Yesaya pasal 40 ayat 6 sampai yang ke-8. Di mana pada waktu itu bangsa Israel hidup di dalam pembuangan Babel. Tetapi Allah berjanji akan membebaskan mereka dari pembuangan Babel. Nah, janji yang sama Petrus ingin mengatakan bahwa Tuhan tahu ketidakadilan yang mereka alami, Tuhan tahu penderitaan yang mereka alami, Tuhan tahu penganiayaan yang mereka alami, Tuhan tahu kesulitan fitnah yang mereka terima, tetapi ada kekuatan yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mau bersandar kepada Tuhan dan firman-Nya. Ada seorang perempuan bernama Wang, dia hidup sejak kecil dalam kemiskinan. Namun ada kejadian mengerikan terjadi pada usia 7 tahun. Dia diperlakukan tidak senonoh oleh pria. Dia benci sekali semenjak itu dengan semua laki-laki. Dia benci dengan semua orang. Dia benci dengan dirinya sendiri dan akhirnya dia benci dengan Tuhan. Nah, ketika dia beranjak besar, dia mulai mengikuti ibadah Kristen. Tapi dengan hati yang penuh kemarahan dan dia selalu punya keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Sampai suatu hari pendetanya mendorong dia untuk terus membaca firman Tuhan, terus membaca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan
Allah berjanji, ada janji Allah yang kekal buat Allah mengasihi dia. Di dalam kesaksian Wang, dia berkata begini, ibu-ibu. Suatu hari ketika saya membaca Alkitab, saya tiba-tiba dipenuhi oleh sukacita yang tidak terkatakan dan saya mengalami pembebasan total. Sekarang saya bisa merasakan kasih Tuhan secara mendalam untuk saya. Dan saya mulai belajar untuk mencintai semua orang di sekitar saya. Mengasihi orang-orang di sekitar saya. Saya ingin melayani Tuhan. Kuasa firman Tuhan telah memperbaharui hidup saya dan membawa pengharapan bagi saya. Ibu-ibu, memang tidak mudah bagi kita untuk mengasihi. Apalagi mengasihi musuh kita atau mengasihi orang-orang yang telah berlaku tidak baik kepada kita. Sulit memang untuk kita mengasihi dan mengampuni. Tapi percayalah bahwa Tuhan tahu rasa sakit hati kita. Tapi Tuhan tetap ingin kita belajar mengasihi. Tuhan tetap ingin kita belajar mengampuni. Tuhan berkata bahwa aku akan menyertai engkau. Aku akan memberi sukacita, penghiburan bagi orang-orang yang mau mengasihi dan mau mengampuni. Sebagai komunitas Kristen, kasih karunia Allah itu membuat kita seharusnya saling menerima satu sama lain. Kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Kasih itu memberikan pengampunan bagi mereka yang melukai kita. Bagaimana dengan Komisi Wanita Puri Indah? Bagaimana kita saling mewujudkan kasih kita di dalam tindakan nyata? Langkah praktis apa supaya kita bisa menumbuhkan kasih kita kepada saudara-saudara dan saudari kita di dalam Kristus? Apakah kita bisa saling mendoakan satu sama lain, saling menasehati satu sama lain, saling memberi telinga, mau mendengar pergumulan daripada orang-orang atau saudari-saudari kita yang kita kasih ini? Yang ketiga, ibu-ibu, kita belajar untuk ketaatan. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10 dimulai dengan kata buanglah segala kejahatan, tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ibu-ibu, semua sikap ini merusak komunitas yang seharusnya saling mengasihi. Bayangkan bagaimana kalau kita diperlakukan seperti itu ya, kita difitnah, kita menerima ya perasaan kedengkian, tipu muslihat begitu. Ya tentu kita tidak suka. Nah, Petrus berkata, buanglah kalau kita punya sikap-sikap itu. Ini beban yang tidak berguna yang harus dibuang, sampah yang harus dibuang, supaya kita bisa membawa apa yang ditawarkan oleh Allah. Ibu-ibu, ada seorang pria, 68 tahun, di Singapura, itu ditemukan meninggal di rumahnya. Nah, yang mengejutkan adalah polisi ketika menemukan mayat daripada bapak ini, ditemukan itu di antara tumpukan sampah-sampah yang dia kumpulkan di rumahnya. Ibu bisa bayangkan ya, bapak ini hidup mengumpulkan sampah di rumahnya. Dan dia meninggal di antara tumpukan sampah-sampah yang begitu banyak menggunung sampai hampir mencapai atap rumah begitu. Di Singapura. Kalau kita menyimpan kemunafikan, kebencian, dengki, tipu muslihat, kita seperti menyimpan sampah di dalam hati kita. Kita perlu firman Tuhan untuk membersihkan terus hati kita yang penuh sampah ini. Petrus berkata, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Buanglah semua tadi itu, sampah-sampah itu, sebaliknya simpan dan terimalah firman Tuhan. Seperti bayi yang baru lahir yang sangat haus dan lapar akan air susu ibu. Kita rindu untuk membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Karena firman Tuhan itu akan menolong pertumbuhan iman kita.
Firman Tuhan berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ibu-ibu, saya masih ingat sekali dulu waktu saya baru saja mengenal Tuhan, saya itu baca Alkitab itu sampai waktu saya dibawa mama saya itu pergi ke kelenteng ya untuk berdoa, ke vihara begitu, untuk bersembayang. Saya itu bawa Alkitab, ibu-ibu. Ya, saya bawa Alkitab dan saya baca di dalam rumah ibadah kelenteng itu atau vihara itu. Mama saya sampai bilang, kamu ini gila ya? Emang gak ada tempat lain, gak ada waktu lain kamu baca Alkitab? Kenapa mesti di tempat ini dan sekarang begitu? Ibu-ibu, saya juga gak ngerti kenapa saya dulu bisa senekat dan ya mungkin bagi orang-orang sebodoh itu. Tapi waktu itu saya lakukan karena saya haus dan lapar akan firman Tuhan. Seperti seorang bayi yang baru lahir yang sangat ingin minum air susu yang murni dan yang memberi pertumbuhan di dalam hidupnya. Ibu-ibu kita yang sudah lahir baru dan mengenal firman, kita perlu bertumbuh. Kapan terakhir kali kita seperti bayi yang baru lahir yang langsung mencari air susu ibunya? Firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan juga akan menuntun kita kepada Kristus. Dia disebut sebagai batu yang hidup, batu yang pernah dibuang oleh orang, berbicara tentang salib, tapi batu yang dipilih Allah, yang dibuang orang, yang tidak dianggap oleh orang, tetapi dipilih oleh Allah untuk menebus manusia. Ibu-ibu, batu hidup itu atau batu penjuru ya, Yesus juga disebut sebagai batu penjuru, itu batu yang menjadi batu utama, tiang utama begitu, dan biasa itu ditempatkan di sudut sebuah bangunan untuk memandu para pekerja dalam pengerjaan berikutnya ya. Jadi batu penjuru ini biasanya batu yang besar, yang paling kokoh, yang paling hati-hati dibangun dari semua bangunan itu. Nah, Alkitab menggambarkan Yesus itu sebagai batu penjuru di mana gereja itu akan dibangun di atasnya. Kita, ibu-ibu, adalah batu-batu yang mengikuti batu penjuru itu, yaitu Kristus itu sendiri. Dan firman Tuhan akan menolong kita semakin hari semakin mengikuti Tuhan kita, Yesus Kristus. Ibu-ibu, kita dipanggil mengikuti jejak Kristus sebagai batu hidup. Kita dipanggil sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani, imamat kudus, firman Tuhan berkata demikian, yaitu gereja. Yaitu komunitas orang-orang percaya. Kita dipanggil mengikuti jejak Kristus sebagai batu hidup untuk mempersembahkan persembahan rohani. Mempersembahkan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah kita. Sebagai penutup, pada tahun 1860-an ibu-ibu, ada para misionaris wanita menemukan cara yang lebih strategis untuk mengkomunikasikan Injil. Para misionaris wanita ini berkata bahwa kita perlu merekrut wanita Tionghoa lokal disebut sebagai wanita Alkitab, Bible woman, untuk menginjili rekan wanita mereka yang lain. Nah, wanita Alkitab yang paling awal sering direkrut itu adalah bisa pelayan dari para misionaris atau istri dari penginjil-penginjil pria pada waktu itu. Beberapa memang ada yang berpendidikan, tetapi banyak yang masih buta huruf. Nah, karena fokusnya adalah Alkitab, maka misionaris wanita akan mengajar ya para Bible woman ini ya bagaimana membaca, bagaimana mendengar, bagaimana mengkomunikasikan ya tentang iman Kristen itu. Sehingga pada waktu itu didirikan banyak asrama-asrama untuk mendidik
Bible woman ini. Nah, yang terkenal pada waktu itu adalah bernama Dora Yi. Ya, Dora Yi. Dia belajar farmasi, kemudian dia menyerahkan hidup sebagai pengkhotbah. Dan di dalam sebuah KKR-nya ada seorang wanita, sebuah KKR yang dilakukan oleh Dora Yi. Ada seorang wanita bernama Pislin bertobat. Dan di KKR berikutnya, anak Pislin bertobat itu ada seorang anak Pislin yang bertobat itu bernama Watchman Nee. Kita tahu siapa Watchman Nee. Dia seorang penginjil yang terkenal di Tiongkok. Ya. Dari dia banyak sekali orang-orang yang boleh mengenal Tuhan. Ada juga Bible woman yang bernama Mary Stone. Ya. Bersama dengan beberapa misionaris wanita lain. Jadi ini dia diberi nama Barat ya. Tapi dia seorang Tionghoa. Bersama beberapa misionaris wanita lain dia membangun badan pelayanan misi Bethel. Yang kemudian menginspirasi hadirnya banyak badan pelayanan misi Bethel lain, di mana di situ ada lahir Andrew G. dan John Sung. Kita tahu dua tokoh ini luar biasa sekali. Ibu-ibu kalau mau membaca kisah hidup daripada Andrew G. dan John Sung, luar biasa sekali. Dua tokoh ini yang menginspirasi dan yang bahkan memulai pelayanan gereja-gereja Tionghoa di Indonesia. Andrew G. adalah pendiri daripada Seminari Alkitab Asia Tenggara. John Sung, pengaruh dia begitu besar di Asia, ya, disebut macan Asia, begitu kan? Obor Asia, ya, obor Asia, ya. Dia yang memberitakan, ya, Injil di tanah Asia itu dengan begitu semangat dan khususnya di Indonesia. Banyak gereja-gereja Tionghoa lahir dari pelayanan Andrew G. dan John Sung. Dan itu semua dimulai dari para Bible woman, dari wanita-wanita yang belajar firman Tuhan dan yang setia memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, 3 hal inilah yang kiranya menjadi karakter kita sebagai seorang murid. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita hidup mengasihi seperti Tuhan yang mengasihi kita. Dan kita hidup taat kepada firman-Nya. Kita taat mengikuti jejak daripada Kristus Tuhan kita. Ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya berikan lewat WA Group, dan kiranya itu bisa menjadi perenungan ibu-ibu selama beberapa waktu ke depan. Apakah itu mau direnungkan secara pribadi atau juga secara kelompok bersama dengan ibu-ibu yang lain. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau memilih kami dan menebus kami. Dan kami rindu memiliki karakter-karakter seorang murid Kristus. Yaitu hidup di dalam kekudusan. Karena kami adalah milik Allah. Hidup seperti Allah. Mirip seperti Allah. Melakukan, memikirkan, merasakan apa yang Allah pikirkan, Allah lakukan dan Allah rasakan. Kami juga mau hidup mengasihi seperti Tuhan Yesus yang telah mengasihi kami. Kami ingin kasih kami dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Dan kami juga ingin hidup taat melakukan firman Tuhan. Taat mengikuti jejak daripada Tuhan, batu hidup, batu penjuru kami. Tuhan, tolonglah kami untuk mengaplikasikan dan mempraktekkan ketiga hal ini di dalam kehidupan kami. Sehingga karakter seorang murid ini betul-betul dirasakan oleh orang-orang. Sehingga banyak orang-orang di sekitar kami yang belum percaya, mereka boleh mengenal Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Dan yang percaya, iman mereka boleh diteguhkan dan dikuatkan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibu-ibu yang boleh mengikuti Bible Study pada hari ini. Tuhan menyertai kehidupan mereka, pergumulan mereka, Tuhan boleh menolong, memberikan jalan keluar. Kami berdoa menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.